di channel JB78 Official. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel JB78 Official. Pada channel ini kita akan berbagi informasi, belajar bersama seputar dunia pendidikan ya Bapak Ibu. Jadi di channel ini saya akan menginformasikan informasi terupdate seputar dunia pendidikan ya. Ya, jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang kinerja bulan Februari, yaitu tahap perencanaan observasi ya. Ya, jadi Bapak Ibu, pertama-tama kita masuk di aplikasi PMM. Oh ya Bapak Ibu, saya informasikan bagi teman-teman yang belum melakukan perencanaan kinerja, ada informasi terbaru yaitu batas waktu penyelesaian perencanaan kinerja yaitu diperpanjang ya Bapak Ibu. Jadi teman-teman yang belum melaksanakan perencanaan kinerja silahkan manfaatkan dengan baik waktu yang diberikan ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah disepakati, segera lakukan persiapan observasi ya. Ya, jadi langkah pertama Bapak Ibu, silakan masuk di pengelolaan kinerja. Ya. Jadi tampilan di PMM Bapak Ibu sudah berubah ya. Karena kita sudah memasuki bulan Februari, yaitu tahap persiapan observasi ya. Dimana pada bulan Januari kemarin perencanaan kinerja kita sudah lakukan, kemudian di bulan Februari yaitu persiapan observasi kelas ya. Ya, jadi Bapak Ibu di halaman ini ada 3 bagian ya Bapak Ibu. Ini tentang observasi di kelas, kemudian ini tentang pengembangan kompetensi. Jadi Bapak Ibu yang sekarang berlomba-lomba untuk mencari sertifikat, di sini tempat untuk nanti mengunggah sertifikat bukti dukun ya. Ya, kita lihat Bapak Ibu. Ya, di sini tempat unggah sertifikat. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada bukti dukunnya berupa sertifikat bisa dikumpul, dicicil di sini ya Bapak Ibu. Misalnya di sini saya merencanakan perencanaan kinerja tentang pelatihan mandiri 4 kegiatan, yaitu setara dengan 32 poin ya. Jadi misalnya Bapak Ibu bukti dukunnya sudah ada 1, silahkan unggah ya, jangan tunggu sampai tercapai semua bukti dukunnya ya. Jadi bisa dicicil ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Ya, di sini tempat pengumpulan tugas untuk tugas tambahan ya. Ya, kita lihat isinya dalam. Ya, di sini tempat pengumpulan untuk mengunggah bukti dukung tugas tambahan ya. Ini laporan disertai surat keputusan atau surat tugas, silahkan diunggah di bagian ini ya. Ya, jadi Bapak Ibu fokus kita sekarang yaitu tentang perencanaan observasi, dimana di bulan 2 ini kita fokus di perencanaan observasi kelas ya. Ya, jadi Bapak Ibu jangan terlena dengan untuk mengejar sertifikat, melakukan webinar sehingga lupa ada yang harus kita selesaikan yaitu per bulannya ya. Ya, tahap di bulan Januari kita sudah lakukan perencanaan,
Kemudian di bulan 2 kita lakukan persiapan observasi. Nanti bulan 3 akan diadakan pelaksanaan observasi oleh kepala sekolah ya. Ya, kita cek langkah observasi. Jadi Bapak Ibu yang harus kita lakukan sekarang di aplikasi PMM yaitu melakukan persiapan observasi ya. Kita klik cek langkah observasi. Ya, di sini ada tampilan praktik kinerja. Ini indikator yang akan diobservasi oleh atasan ya. Ya, jadi ini nanti mungkin Bapak Ibu berbeda-beda di sini sesuai dengan indikator yang dipilih kemarin pada tahap perencanaan kinerja ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang perlu kita lakukan di perencanaan observasi yaitu mengisi dokumen persiapan ya. Ya, yang terbuka sekarang menu mengisi dokumen persiapan ya. Kita klik saja lanjutkan. Ya, pada halaman ini kita diminta untuk memilih perilaku spesifik yang akan kita tampilkan pada observasi kelas nanti ya. Ya, di sini ada keterangan pilih maksimal 3 ya. Ya, jadi Bapak Ibu di sini ada 3 bagian. Bisa dipilih semuanya, bisa dipilih 2, bisa dipilih hanya 1 saja ya. Kan di sini keterangannya pilih maksimal 3 ya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa kita pilih 1, kenapa harus pilih 3 ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang masih bingung di sini, kalau kita pilih ini apa yang harus kita nanti lakukan ya. Ya, caranya Bapak Ibu kita cek saja rubrik observasinya. Ya, jadi di sini ada 3 bagian. Kita cek di sini apa-apa yang harus kita lakukan nanti di dalam kelas yang akan diobservasi oleh kepala sekolah ya. Kita coba cek rubrik observasi ya. Di sini tadi bagian pertama yaitu guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik ya. Jadi jika Bapak Ibu tadi mencentang di bagian pertama, ini perilaku-perilaku yang dianjurkan ya. Ya, jadi ini nanti perilaku-perilaku yang kita laksanakan di dalam kelas saat kepala sekolah melakukan observasi ya. Jadi ini perilaku yang harus kita hindari Bapak Ibu ya pada saat observasi nanti. Begitu juga tadi di bagian kedua ada juga perilaku yang dianjurkan, ada perilaku yang harus kita hindari. Nah, begitu juga di bagian ketiga tadi. Jadi kalau kita checklist bagian ketiga, perilaku yang dianjurkan yang ini ya Bapak Ibu. Ya, kita dianjurkan melakukan perilaku yang ini, hindari perilaku yang ini ya. Jadi mungkin Bapak Ibu tampilannya nanti di aplikasi PMM Bapak Ibu akan berbeda-beda ya, sesuai dengan indikator yang dipilih pada saat perencanaan kinerja ya. Ya, untuk keluar dari sini Bapak Ibu kita klik saja saya mengerti ya. Ya, kemudian kita pilih saja salah satunya Bapak Ibu ya. Ya, jadi di sini saya akan hanya memilih 1 bagian saja ya. Karena kenapa kita harus memilih banyak Bapak Ibu kalau kita bisa memilih hanya 1 saja ya. Mengingat tugas-tugas kita sebagai guru banyak sekali ya Bapak Ibu. Selain mengajar, ada administrasi yang perlu kita selesaikan ya. Jadi saran saya Bapak Ibu kita pilih 1 bagian saja ya. Ya, kalau bisa pilih yang paling mudah ya Bapak Ibu ya, menurut Bapak Ibu sekalian ya. Di sini saya checklist ini ya. Nah, kemudian setelah dipilih salah satu target perilaku di sini, kita isi di sini apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku itu ya. Ya, misalnya di sini kita bisa
mengcopy jawaban di rubrik observasi tadi ya. Upaya apa yang harus kita lakukan ya, kita cek kembali ya. Misalnya kita ini ya, kita copy saja ini. Kalau menurut saya Bapak Ibu ya, kalau susah untuk membuat kata-kata, silakan copy saja di bagian ini, rubrik observasi ya. Ya, apa saja yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku tersebut ya, kita copy saja ya. Ya, misalnya guru akan memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Mau ambil tadi di bagian keduanya bisa juga, ambil bagian ketiganya bisa diambil semuanya, silakan Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sanggup melaksanakan nanti di dalam kelas ya. Setelah diisi ini Bapak Ibu ya, ini juga yang paling penting, jadwal observasi. Di sini ada keterangan diskusikan dulu dengan atasan ya. Ya, jadi ini perlu Bapak Ibu, kita duduk bersama teman-teman guru, kepala sekolah, diskusikan tanggal pelaksanaan kegiatan observasi kelas nanti ya. Jadi pelaksanaannya nanti yaitu di bulan Maret ya Bapak Ibu. Jadi diskusikan, misalnya guru kelas 1 masuk di tanggal, misalnya masuk di tanggal 11 bulan Maret 2024, kelas 2 masuk di tanggal 13, kelas 3 masuk di tanggal 15 Maret dan seterusnya ya. Ya, jadi hindari jadwal yang bertabrakan di kelas ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa ini didiskusikan, kita duduk bersama-sama dengan guru, kepala sekolah, kita diskusikan jadwal yang akan kita rencanakan pada tahap observasi nanti di dalam kelas ya. Ya, silakan pilih tanggalnya. Kalau sudah didiskusikan, sudah diatur jadwalnya, silakan pilih tanggalnya Bapak Ibu sesuai dengan hasil diskusi dengan kepala sekolah, dengan teman-teman guru ya. Ya, misalnya bulan 3 kita pilih ya tanggal 11 misalnya ya. Kemudian jenjangnya ya, misalnya kita sekolah jenjangnya SD ya. Bagi yang SMP silahkan pilih SMP, yang PAUD silahkan pilih PAUD, SD. Kemudian kelas ya, pilih kelas yang kita ampu di sekolah kita. Saya pilih misalnya kelas 6. Di sini mata pelajaran ya, kita disuruh pilih 1 mata pelajaran ya. Ya, kalau untuk yang menerapkan kelas yang menerapkan kurikulum merdeka, yaitu ya sekarang kan sudah per mata pelajaran ya. Jadi di sini silakan pilih Bapak Ibu mata pelajarannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan ya, untuk kurikulum merdeka yang menerapkan di dalam kelas ya. Jadi untuk yang menerapkan kelas yang menerapkan kurikulum K13 ya Bapak Ibu, sesuai dengan pertemuan yang saya pernah ikuti, kita di sini tidak ada tematik Bapak Ibu ya. Kita cek tematik tidak ada ya. Yang ada di sini mata pelajaran, dimana kita ketahui bahwa di kurikulum K13 itu yang kita ajarkan yaitu per tema ya, bukan per mata pelajaran. Ya, jadi di sini kita fokuskan saja sama 1 mata pelajaran. Misalnya di jadwal nanti observasi kita ajarkan misalnya 3 mata pelajaran ya. Kita kan kurikulum K13 yaitu mengajarkan tema. Misalnya kita pada jadwal kita yaitu mata pelajaran misalnya IPA
bahasa Indonesia dan IPS. Ya, kita fokuskan saja sama satu mata pelajaran. Misalnya kita fokus di bahasa Indonesia. Ya, silakan pilih bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Ya, ini untuk yang kelas yang menerapkan kurikulum K13. Silakan fokus saja sama satu mata pelajaran, meskipun nanti kita yang ajarkan di dalam kelas yaitu per tema ya. Ya, catatan lain bisa diisi, bisa tidak ya. Ini sifatnya opsional ya. Ya. Di sini setelah mengisi jadwal jenjang kelas dan mata pelajaran, kemudian Bapak Ibu kita unggah ya. Kita unggah dokumen ya. Dokumen RPP untuk kurikulum K13 ya, untuk yang menerapkan kurikulum Merdeka. Silakan unduh modul ajar yang akan disupervisi, yang akan diobservasi pada bulan Maret nanti oleh kepala sekolah ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kita unggah semua RPP atau modul ajar kita di sini. Cukup unggah saja RPP atau modul ajar yang akan disupervisi, yang akan diobservasi pada hari tersebut ya, di bulan Maret nanti ya. Silakan unggah ya. Jadi setelah kita unggah Bapak Ibu, kita klik kumpulkan ya. Ya, kita klik kumpulkan. Jadi setelah diklik kumpulkan, tahap persiapan observasi telah selesai ya. Jadi untuk bulan 2 selesai lagi kinerja untuk tahap persiapan ya. Ya, jadi Bapak Ibu setelah kita kumpulkan ini, kita persiapkan semua, misalnya media ajar yang akan nanti kita lakukan di bulan 3, LKPD yang akan kita gunakan pada observasi nanti. Pokoknya sediakan semua apa-apa yang kita butuhkan nanti pada tahap observasi ya. Ya, jadi di bulan 2 ini Bapak Ibu silakan persiapkan apa-apa yang kita perlukan nanti di tahap observasi kelas yang akan dilaksanakan oleh kepala sekolah ya. Ya, jadi nanti untuk tahap berikutnya, tahap observasi apa-apa yang perlu kita lakukan nanti saya akan upload video berikutnya ya. Ya, karena di sini Bapak Ibu untuk menu berikutnya belum terbuka ya, jadi belum bisa kita mengetahui apa-apa yang harus kita lakukan di dalam tahap observasi ya. Jadi tunggu saja video berikutnya Bapak Ibu, saya akan informasikan kembali apa-apa yang harus kita lakukan di tahap observasi ya. Di sini menunya masih terkunci ya. Yang terbuka di sini sekarang di tahap persiapan observasi ya. Ya, jadi Bapak Ibu ya, untuk mendapatkan notifikasi video-video berikutnya, informasi-informasi terupdate berikutnya khususnya di dunia seputar dunia pendidikan ya, silakan tekan tombol subscribe-nya Bapak Ibu, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari channel kami ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Di sini tidak ada maksud untuk menggurui ya Bapak Ibu. Di sini kita belajar bersama, berbagi informasi bersama. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komentarnya, catatannya di kolom komentar. Kalau saya bisa menjawab Bapak Ibu, insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua ya. Ya, jadi Bapak Ibu semoga bermanfaat videonya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B78 Official. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan nyalakan
untuk mendapatkan notifikasi video terbaru.